Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MTS kelas 7. Hari ini kita pembelajaran pertama di semester 2 atau semester genap dengan pembelajaran sistem daring alias dalam jaringan. Nah, bab pertama dalam semester genap untuk kelas 7 adalah materi PKN adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Langsung saja kita akan belajar soal keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman yang dimaksud dalam materi ini apa toh? Keberagaman yang dimaksud dalam materi PKN kelas 7 adalah kondisi di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan dalam makna positif. Perbedaan menyangkut apa saja? Perbedaan menyangkut satu, agama. Jelas bahwa agama yang disahkan berdasarkan aturan yang ada adalah ada 6, mulai agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keberagaman suku. Kalau kita hitung mungkin nyaris ribuan suku yang ada di Indonesia. Di Jawa saja coba dihitung. Jawa Barat ada suku Sunda, Jawa Tengah ada suku Samin, Jawa Timur ada Madura, dan sebagainya. Ini baru di Jawa, belum di Kalimantan, belum di Sumatera, belum di Papua, dan lain sebagainya. Kemudian ras kita juga beragam, ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang tinggi. Sehingga yang perlu kita garis bawahi, yang dimaksud keberagaman dalam materi PKN adalah kondisi di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama dalam satu negara kesatuan namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam satu semboyan pemersatu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan keberagaman adalah itu. Kemudian kira-kira apa faktor yang menyebabkan keberagaman yang terjadi di Indonesia? Banyak faktor. Pertama adalah faktor lokasi strategis Indonesia. Indonesia sebagai warga negara dunia memiliki lokasi yang sangat strategis. Terdiri dari 2 benua, terletak di antara 2 benua, benua Asia dan Australia. Kemudian terletak di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini menunjukkan bahwa situasi atau lokasi Indonesia sangat strategis. Kondisi seperti itu ya yang membuat Indonesia memiliki keberagaman yang cukup tinggi karena memiliki lokasi yang strategis tadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang juga beragam. Ada pegunungan, termasuk negara yang memiliki pegunungan aktif banyak, Indonesia. Pegunungan dengan corak tanaman sayur, dengan ciri khas masyarakat pegunungan ada di situ. Kemudian ada laut. Perlu diketahui bahwa pantai kita adalah pantai dengan panjang kedua di dunia. Kita punya potensi besar laut. Tentu saja karakter antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai berbeda. Jelas berbeda. Termasuk makanan. Kalau di pegunungan banyak orang yang kurang begitu menyukai ikan laut mungkin ya. Berbeda dengan orang yang ada di pesisir pantai, setiap hari lauk pauknya, menunya sudah pasti adalah ikan. Ini salah satu wujud keberagaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketersediaan transportasi di Indonesia. Oke. Kita harus mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan ini memiliki dampak. Salah satu dampak yang kurang baik adalah potensi kurang optimalnya transportasi dan pegunungan. Karena transportasi di wilayah
negara kepulauan membutuhkan kos atau biaya yang cukup tinggi. Membangun transportasi, komunikasi juga begitu. Coba Anda melihat di beberapa daerah sampai hari ini kadang-kadang kita masih kesulitan mencari sinyal ponsel. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia, keberagaman di Indonesia salah satunya disebabkan oleh perbedaan transportasi dan komunikasi itu. Kemudian yang keempat, faktor yang membuat Indonesia beragam adalah perbedaan kelompok masyarakat dalam menerima perubahan. Ini naluriah yang terjadi dalam ranah sosial. Jadi ada kelompok masyarakat yang dengan mudah mau menerima perubahan yang terjadi di dunia ini, tetapi ada pula kelompok yang mungkin berpaham kurang begitu mudah menerima perubahan yang ada di dunia ini. Ada masyarakat, contoh kecil misalkan, ada orang yang kurang suka menggunakan ponsel dengan model sekarang, dengan tampilan sekarang, layar sentuh, kemudian ada aplikasi atau fitur teknologi terkini, ada WhatsApp, ada aplikasi lainnya. Mereka ada kelompok orang yang lebih suka memakai ponsel kecil yang hanya bisa dipakai untuk menelpon atau ber-SMS saja. Ini adalah satu perbedaan sikap dalam merespon perubahan. Ini juga berpengaruh terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi begitu ya. Kemudian tadi kepulauan perlu saya jelaskan lebih dalam. Kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan, ada Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Madura dan lain sebagainya. Ini juga menjadi faktor menyebabkan atau membuat keberagaman di negara Indonesia. Tetapi kata kunci yang perlu Anda pahami, yang perlu kita pahami bersama, bahwa keberagaman di negara kita Indonesia ini harus dimaknai secara positif, harus disikapi secara positif. Keberagaman bukan berarti buruk atau jelek, justru keberagaman adalah memperkaya bangsa kita. Begitu tugas kita semua, baik yang siswa di rumah ataupun siswa yang di pesantren. Silahkan Anda ngeresum, merangkum penjelasan saya terkait dengan keberagaman yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang di luar pondok, silakan Anda membuat semacam presentasi kecil tentang materi ini 1 menit atau 30 detik sampai 1 menit saja. Kemudian dikirimkan Jabri ke saya atau lewat grup kelas. Demikian pertemuan pertama. Tetap jaga kesehatan di era pandemi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.